Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indriani Sinaga dengan NPM akhir 150. Teman saya Priscilia dengan NPM akhir 076. Teman saya Muhammad Adrian dengan NPM akhir 138. Teman saya Muhammad Ivan dengan NPM akhir 269 dan Baginda Ulil dengan NPM akhir 167. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi sistem akuntansi pembelian. Nah, sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama adalah fungsi gudang. Nah, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Apa saja sih jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian? Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Nah, dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Nah, selanjutnya yaitu prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembeli kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu prosedur penerimaan barang. Nah, dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Nah, yang selanjutnya prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian. Selanjutnya yaitu prosedur distribusi pembelian. Nah, ini merupakan meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dan pembelian. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian seringkali dibuat satu lembar untuk setiap permintaan. Akan tetapi ada kalanya surat permintaan pembelian berupa traveling process requisition atau surat permintaan pembelian berulang kali, yaitu dokumen yang digunakan jika pesanan berulang kali dilakukan secara rutin sehingga tidak diinginkan berulang kali dilakukan penulisan informasi pokok dan dokumen. Selanjutnya, surat permintaan pembelian penulisan informasi pokok dan dokumen simpan sebagai lampiran kartu gudang. Jika kartu gudang sudah menunjukkan pemesanan kembali atau reorder point, fungsi gudang mengisi surat permintaan pembelian berulang kali dan mengirimkannya ke fungsi pembelian. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga.
Surat permintaan penawaran harga digunakan untuk meminta penawaran harga barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Surat order pembelian digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang dipilih. Terdapat berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat order pembelian. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Yang ketiga, tembusan bagi unit meminta barang. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan. Yang kelima, hasil pemasok. Yang keenam, tembusan fungsi penerimaan. Dan yang ketujuh, tembusan fungsi akuntansi. Dan yang keempat, laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan seperti tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, surat perubahan order. Kadangkala diperlukan perubahan terdapat isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Biasanya, perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Yang keenam, bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat oleh pengusaha akuntansi untuk dasar dalam pencatatan transaksi pembelian, juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran atau berfungsi sebagai remittance advice. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang diperlukan. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, yaitu jurnal pembelian. Yang ketiga kartu utang, yaitu buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok dan yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat dan yang terakhir kartu persediaan, yaitu untuk mencari harga pokok persediaan yang dibeli. Baik, selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu sistem otorisasi. Yang pertama, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang akan dipakai secara langsung. Yang kedua yaitu surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang keempat yaitu bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan. Ada dua. Yang pertama yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang kedua yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian, dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi berikut, yaitu menjaga aset dan liabilitas perusahaan, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, dalam organisasi harus dipisahkan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau satu fungsi saja. Unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, fungsi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau satu fungsi. Taktik yang sehat. Yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Yang ketiga, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Yang kelima, terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar.
Yang keenam, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Yang ketujuh, pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Yang terakhir, yang kedelapan, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok.